Bang sendiri sudah pernah mengalami nggak Bang untuk kasus ini? Ya persis, pernah diserang dari asing. Oh, Dikudeta. Kasus yang baru kita tonton itu juga saya alami ya kemarin, ya masih terjadi itu, ya masih terjadi hal-hal seperti itu, modus penipuan. Apalagi di masa pandemi ini, risiko cyber ini meningkat, ya termasuk penipuan yang mengatasnamakan bantuan COVID-19 misalnya, ataupun bantuan UMKM. Ya. Parameter dan pendamping sigap UMKM harus menekankan ini kepada UMKM untuk mereka berhati-hati. Ya. nanti bisa ini ya Bang ya, sekalian kita sharing-sharing untuk ini ya. Baik, ya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bang Firman untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Aulia, Master Mentor super luar biasa. Selamat pagi semua teman-teman. Salam kenal. Saya Firman. Saat ini berstatus sebagai dosen kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan untuk dunia digital saya baru mengenalnya atau dalam dunia online ini sekitar 13 tahun yang lalu. Jadi hari ini kita keamanan cyber ya teman-teman, Bapak Ibu. Untuk hari ini sebenarnya 3 sesi ya, dan di sesi 1 saya Master Mentor Firman ID akan sharing, dan nanti 2 sesi lain oleh Master Mentor Munir dan Master Mentor Rio. Nah, sebenarnya pada keamanan cyber ini kalau membahas secara santai ya memang memerlukan waktu yang lebih lama ya, tidak cukup hanya 3 jaman ya. Tetapi jangan khawatir, nanti setelah kita selesai di Zoom ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua masih bisa mempelajari, menyimaknya secara santai, termasuk nanti toolkits mengenai keamanan cyber bisa di-download, dipelajari ya, seperti ini ya. Ada buku toolkits ya, toolkits keamanan cyber. Nanti Bapak Ibu ya barangkali pun sudah ada yang mendownload juga. Jadi kalau sudah download bisa dibaca-baca di laptop atau di print juga, dibuka-buka ya. Jadi apapun nanti hari ini yang kita capai, jangan khawatir, masih bisa didalami lebih luas lagi nanti di lain waktu ya. Jadi untuk sesi 1 hari ini kita bicara menyangkut bahwa semasa pandemi UMKM menjadi target serangan siber. Ya, sayangnya pengetahuan UMKM mengenai keamanan cyber masih minim, sehingga pengetahuan dan keterampilan dasar soal keamanan cyber amat diperlukan UMKM. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebagai mentor atau pendamping nantinya perlu memahami kondisi ini, ya. Bagaimana pandemi COVID mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan tumbuh dengan menjalankan aktivitas usaha melalui platform digital. Lanjut, Mbak. Nah, ini dari analisis data ya, dari kata data ya. Terus Mbak, nah ada data menyangkut bahwa sepanjang bulan Januari sampai Agustus ya, dalam 7 bulan itu ada 190 juta upaya serangan cyber di Indonesia. Artinya naik lebih dari 4 kali dibanding tahun sebelumnya. Menurut teman-teman, keamanan siber itu apa sih? Dan resikonya apa? Ya, boleh di chat 1-2 menit. Di chat 1-2 menit di kolom chat. Keamanan siber itu apa? Dan resikonya apa? Sudah ada yang respon?
Ada ya, ada. Cyber security dari Chandra Ariwibowo, upaya untuk melindungi data dan informasi tertentu di dunia digital. Ada dari Triwirani, merupakan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan. Nah, ini pengertian mantap ya. Resikonya kalau ada 1-2 orang yang menuliskan risiko cyber, wah luar biasa ya. Hampir sudah memahami ya. Kita lihat dari definisi yang ada di slide, yang teman-teman jawab juga bahwa keamanan cyber adalah keamanan informasi yang terkait gawai dan jaringan di dalamnya. Gawai dari kata pegawai ya. Jadi yang terkait keamanan informasi pekerjaan dalam online dan jaringan di dalamnya. Nah, lalu resikonya apa? Risiko ini dapat berupa kerugian keuangan tentunya ya, gangguan operasional, masalah hukum dan tanggung jawab, atau rusaknya reputasi usaha. Nah ini lalu dari mana saja datangnya risiko cyber ini? Nah ini yang penting ya, bahwa cyber ini risikonya ini terjadi dari berbagai penjuru dan berbagai kalangan, bukan hanya saja yang ahli IT, tapi orang awam atau pemula juga bisa melakukan serangan-serangan cyber ya. Bagaimana bisa? Ya tentunya karena saat ini kan terbuka informasi, bisa menonton di YouTube, tutorial di mana-mana. Jadi belajar dari situ dan hasilnya itu bisa saja ketika oknum tersebut tujuannya memang menyerang, maka melakukan penyerangan. Nah, tetapi di satu sisi kita sebagai awam yang tidak melek sekalipun, ya seperti saya ya, tidak ahli IT ya, bukan master IT, bukan lulusan IT, tetapi kita bisa menguranginya, ya, sehingga tidak terjadi risiko cyber yang paling berat, setidaknya melindungi usaha kita ya. Nah, ada di dalam slide ya jenis-jenis penyerang. Lanjut, Pak. Nah, jenis penyerang ini adalah ada yang bermotif keuangan ya. Kemudian ada yang lain-lain seperti script kidders, bermodal tutorial, aktivis, hacker, politis, dan lain-lain. Lanjut, Mbak, kita cepat aja ini karena 52 slide ya. Nah, ini ada contoh-contoh dan mungkin teman-teman juga ada pernah mengalami. Bahkan saya sendiri juga ya, beberapa hari yang lalu itu. Kalau punya rekening BRI, hati-hati. Ada modus baru yang hari ini korbannya saya. Uang saya di ATM dikuras habis, hanya disisakan 57.000. Modusnya mengatasnamakan orang BRI, menelpon kita, hanya bertanya ya atau betul, bahasanya begitu ya, konfirmasi ya atau betul, nama saya, alamat saya, nama orang tua perempuan, nomor PIN, bukan nomor ATM, sama kode rahasia ATM. Oh, PIN berarti ya? Bukan PIN. PIN dia nggak tanya. Kode, ada 5 pertanyaan ini. Contoh kasus itu ditanyakan dari atas nama BRI kepada kita. Jawaban kita cuma iya atau tidak, kan gitu kan? Betul lagi. Enggak, jawaban kita cuma ditanya iya atau tidak. Iya, yes or not. Iya, yes or not. Dan pertanyaan dia tuh semuanya benar, sehingga jawaban kita pasti iya. Ketika semua kita jawab 5 pertanyaan tadi iya, maka uang kita sudah berpindah. Di rekening kita habis. Nah, di rekening kita habis. Dan ini tapi model beda ya. Kalau Pak Yanto scamming. Jadi scamming itu gimana? Oh iya. Dari ATM. Scamming banyak. Iya, Kalau ini yang ATM. baru ini kok bisa begitu? Saya kalau hanya ngasih tahu begitu? Iya, ditanya itu saja. Nah, modelnya ditanya itu saja. Ini Panwas Informasinya Jakarta Selatan. Katanya kalau kita bertransaksi lewat macam-macam, tapi belum tahu lah. Intinya seperti itu. Ini uang saya habis. Terserah semua. Tinggal aja 57.500 hari ini. 14. Jadi di telepon hanya menanyakan nomor rekening? Bukan. Iya.
Bukan nomor rekening. Apa tadi? Tanya nama kita, apakah saudara Andi Maulana? Ya. Ya. Terus Apakah nama ibu bapak, nama ibu saudara? bla 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 lah. Iya, iya disebutlah Yanti. Iya. Ya. Apakah alamat saudara ini di jalan ini nomor? Iya. Tanggal lahir Anda ini? Iya. Apakah coba bapak saudara bawa ATM bawa? Apakah nomor ATM Anda bla 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 bla? Ya, kode ATM Anda bla bla bla. Benar? Tadi 5 pertanyaan kan? Ya tahu identitas sampai nomor ATM. Itu dia. Oh ya nggak tahu lah intinya. Tapi ini modus baru. Nah, setelah itu dia akan kirim SMS. SMS-nya begini. Nah, ini yang akhirnya orang BRI bilang hati-hati kalau terima SMS seperti ini. Nah ini bang. Nah, dia akan kirim SMS ini. Terakhir mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak sebagai nasabah Bank BRI, ya kan? Percaya dengan Bank BRI. Selamat sore, mengganggu akses Bapak, tutup selesai. Maka uang kita sudah pindah, sudah nggak ada. Nah, yang saya baru jelaskan tadi, kasus yang baru kita tonton itu juga saya alami ya kemarin, ya masih terjadi itu, ya masih terjadi hal-hal seperti itu, modus penipuan. Jadi inti dari video yang tadi itu adalah kita harus berhati-hati menjawab telepon yang mengatasnamakan lembaga bank dan bertanya atau mengkonfirmasi identitas pribadi, ya, nomor ponsel, alamat, tempat dan tanggal lahir serta nama ibu kandung. Sebenarnya bersifat rahasia. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita waspadai. Ya. Apalagi di masa pandemi ini risiko cyber ini meningkat, ya, termasuk penipuan yang mengatasnamakan bantuan COVID-19 misalnya, ataupun bantuan UMKM. Ya. Jadi kita harus hati-hati dan menekankan kepada UMKM tentunya nanti, meskipun mereka memerlukan uang, tapi juga harus kita waspada bahwa banyak orang jahat di luar sana yang memanfaatkan situasi pandemi hanya untuk mengeruk keuntungan lewat cara yang merugikan. Nah, sehingga para mentor dan pendamping sigap UMKM harus menekankan ini kepada UMKM untuk mereka berhati-hati. Ya. Lanjut, ini statistik keamanan cyber, ya, statistik dalam UKM Indonesia terdapat sekitar 60 juta usaha Indonesia. Dan 99% merupakan usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 98,75% termasuk dalam usaha skala mikro. Dan 1,15% tergolong usaha skala kecil dan menengah. Nah, kita masuk kepada bagaimana cara mengurangi risiko cyber. Ya. Bagaimana mengurangi risiko cyber. Nah, pertama, serangan dapat dimulai dari phishing via WhatsApp misalnya. Dan ini akan dijelaskan nanti di materi selanjutnya, ya, di sesi berikutnya. Kemudian sistem yang memiliki celah mungkin menawarkan jalan masuk, ya. Kemudian penyerang mungkin mempergunakan malware atau virus. Kemudian tujuan, target, dan dampaknya dapat berbeda-beda, namun teknik yang digunakan sama. Ya. Jadi ada poin di sini bahwa tidak perlu menjadi sarjana IT, ya, ahli IT atau komputer untuk menjadi penjahat cyber. Siapa saja dapat mengakses alat canggih yang tersedia untuk dibeli, ya, secara online. Makanya kembali tadi bahwa kita terus hati-hati, dan peran kita sebagai mentor pendamping UMKM ini adalah menguranginya, ya, menguranginya. Tentu tidak bisa diatasi 100%, tapi bisa dikurangi. Nah, dalam pengamanan cyber ini ada toolkit keamanan cyber Global Cyber Alliance, ya, untuk usaha kecil, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dan ini juga sudah dibagikan ke Bapak Ibu peserta
bisa di-download ya. Bagi nanti yang belum mendapatkan, nanti akan dikirim ke grup masing-masing ya, di grup WhatsApp atau di mana berkumpulnya para teman-teman mentor pendamping ini, akan dikirim ada buku tools ya dalam keamanan cyber ini. Nah, di dalam buku ini berdampak pada disiplin cyber yang baik dapat mengurangi resiko serangan hingga sebesar 85%. Dan ini untuk dikembangkan untuk mengatasi resiko cyber yang dihadapi oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Nah, toolkit ini bisa didapatkan di dalam situs micromentor.org/pelatihan saya. Ya, jadi dalam pendalaman terkait toolkit ini termasuk download softwarenya bisa dilakukan di dalam situs micromentor.org pelatihan saya. Ya, jadi bagi teman-teman yang sedang online sekarang bisa langsung melakukannya di situs micromentor.org/pelatihan saya, atau ketik aja micromentor.org, nanti setelah menu dashboard kan ada itu profil, kemudian ada paling bawahnya itu pelatihan saya ya, klik aja itu pelatihan saya. Nah, nanti bisa dapat seperti yang terlihat sekarang di layar ini ya. Jadi diklik, lalu pilih yang tulisan merah ini, pelatihan keamanan cyber ya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Di dalamnya ada kotak alat dalam hal pengamanan cyber security ya. Apa aja itu ya, mulai dari mengetahui aset ya, aset ya. Mungkin ada yang berpikir aset apa sih itu ya. Tentunya kalau digital ini sekarang kan kita bisa kategorikan aset-aset itu, misalnya akun-akun online, email itu udah aset ya. Akun Zoom juga bisa aset ya. Jadi ketahui di situ nanti akan diuraikan. Lalu ada poin 2, perbaharui pertahanan Anda dan menyangkut kata sandi, kemudian mencegah phishing dan malware ya. Nah, dalam situs ini ada penjabaran mengenai cara mengoperasikan, termasuk menggunakan kotak alat ini ya. Kotak alat ini sungguh luar biasa. Saya sendiri sudah gunakan juga beberapa kotak alat sebagai cyber security saya. Misalnya menyangkut lupa kata sandi, ya, memblok iklan, ya. Nah, ini teman-teman bisa sekarang langsung aja masuk di situs micromentor.org, lalu masuk di kota profil Anda sebagai mentor pendamping, kan sudah buat akun, lalu ada profilnya, pas persis paling terakhir dari dashboard itu ada pelatihan saya, klik aja itu, lalu klik semua ya, pelajari. Ini seperti ini tampilan yang ada dalam situs ya. Daftar periksa keamanan ya, ada daftar periksa keamanan ya. Jadi di buku ini juga ada ya, di daftar periksa keamanan ini seperti saya ini ya. Ini usaha bisnis saya periksa keamanannya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Kalau sakit, ya kita harus waspada. Kalau sehat, kita terus jaga dan pertahankan. Ya, saya ini jujur, saya periksa kesehatannya melalui toolkit keamanan cybernya. Ya, tentunya bagaimana amannya dia. Ya, jadi daftar periksa, ya lakukan juga itu, dan nanti juga arahkan pendamping UMKM, ya UMKM, bahwa bagi senantiasa melindungi datanya melalui memeriksa keamanan cybernya ya, tapi tidak rumit-rumit amat sih itu memeriksa itu, hanya memastikannya. Nanti terjelaskan di sini sangat jelas detail ya, karena situasi kita tidak bisa bedah lebih detail, kita langsung aja ini ke poin-poin garis besarnya. Nah, di dalam situs micromentor.org ini juga ya, cara mengetahui aset kita bisa kita ketahui lewat ini ya, yang tampil di layar ini ya. Kalau sudah masuk di situs itu, tinggal klik ini, akan ada sebuah
tayangan menyangkut hal terkait, ya. Nah, ketahui aset Anda. Mengapa kita harus ketahui aset? Ya. Itu ada poin tebal di situ, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana Anda dapat melindungi yang tidak Anda ketahui? Ya, mulai sekarang ketahuilah apa aset Anda dalam dunia digital. Ya. Mulai dari apa saja perangkat teknologi yang Anda miliki. Ya, apa saja jaringan di dalamnya. Apa yang terhubung ke internet. Ya. Ya, saya sudah katakan tadi aset-aset itu kadang kita tidak sadari bahwa itu aset sesungguhnya. Akun-akun Facebook, akun Shopee, akun Zoom, email dan lain-lain itu sudah aset. Ya, hati-hati. Ya, kalau tidak aman bisa diambil alih oleh orang lain dan akan menyebabkan tadi seperti resiko yang kita tekankan awal, resikonya sangat banyak, ya, termasuk kerugian dalam hal finansial. Nah, ini kalau kita lihat dari aset-aset itu ada 3 jenis, ya, dari mulai perangkat, ya, perangkat keras, ya, istilahnya, ya, misalnya desktop, laptop, smartphone, tablet, pos, CCTV dan lain-lain, ya. Dan dari segi aplikasi, ya, Microsoft, aplikasi Point of Sales, Chrome, ya, akun yang lain-lain. Nah, kemudian akun online, ya, itu email, Amazon, Tokopedia, Gojek, perbankan, kartu kredit, Facebook, Telegram. Nah, bagaimana caranya untuk hal ini dengan akun-akun ini supaya aman? Batasi akses admin. Batasi akses admin. Itu cara mengurangi kerusakan, ya. Baik yang dari dalam maupun dari luar, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kemudian akses pihak ketiga, ya, harus yang benar-benar dipercaya, ya. Jadi intinya harus selalu hati-hati, waspada terhadap aset. Jangan lepas pengendalian kita, ya. Jadi kalaupun menyerahkan ke orang lain, ya, tentunya tetap di bawah pengendalian kita dengan serba hati-hati, ya, diwaspadai, ya. Kemudian teman-teman saat ini bisa mencoret-coret, ya, ada bawa pulpen enggak, ya? Ada kertas. Kalau ada pulpen dan kertasnya, silakan jawab setidaknya 3, ya, dari pertanyaan ini, ya. Nanti saya minta untuk dituliskan di chat, ya, atau langsung tulis di kolom chat, ya. Ya, ini. Coba sekarang identifikasi perangkat internet Anda. Ya, sebagaimana tadi yang sudah kita lihat perangkat internet itu, ya, ya. Jadi sekarang identifikasi, ya, mulai tekankan aset Anda apa, ya, aset Anda apa, perangkat kerasnya apa, perangkat lunaknya Anda apa, kemudian identifikasi akun online Anda, dan identifikasi pihak ketiga yang dapat mengakses perangkat dari jarak jauh misalnya, ya, siapa yang Anda percayakan. Jadi 3, ya, 3. Jawab 3 minimal dari item ketahui aset Anda, ya. Silakan langsung tulis-tulis, ya. Nanti saya minta 1-2 orang, ya, untuk bisa langsung berbagi kepada kita. 1-2 menitan lagi, ya, 1-2 menitan lagi. Silakan identifikasi perangkatnya apa, kemudian perangkat lunak Anda apa, kemudian akun online Anda apa. Ini tadi, ya, misal yang kategori aset tadi, ya. Ya, dari sini kita mengidentifikasi, ya. Aset-aset itu dalam dunia digital ada perangkat
keras, ada aplikasi, ada akun online. Nah, identifikasi pada diri Anda sendiri, ya. Identifikasi pada diri Anda sendiri. Perangkat-perangkat Anda. Oke? Saya minta kalau ada sukarelawan untuk dibukakan mic-nya, Mbak Master Mentor Aulia. Kalau ada 1-2 orang raise hand untuk memberikan hasil dari pencatatan, ya, identifikasi dari. Ini ada dari Pak Muhammad Rusdi dari Baik. Sumeneb. Iya. Mungkin Pak Muhammad Rusdi mau sekaligus bersuara gitu, silakan. Biar kita dengar suara merdunya. Monggo Bapak. Bisa langsung dibuka? Oh, kamera error, nggak apa-apa, Pak. Baik, itu bisa kita bacakan aja ya. Untuk Pak Muhammad Rusdi dari Sumeneb, ada laptop, smartphone, jaringan WiFi, FB, WA, IG, Twitter, email, dan akun Google. Wah, ini kayaknya benar-benar sudah mengoptimasi nih digitalnya ini. Iya, betul. Yang lain, ada yang mau mengungkapkan hasil identifikasi dari aset digitalnya? Atau dibacakan dari chatnya, ada ya tadi? Boleh bertanya, Bu, Pak? Oh ya, silakan. Ya, saya Eko Eri Prianto dari Malang. Ini yang poin terakhir ini menarik sekali. Saya ingin tahu ini mengidentifikasi itu maksudnya seperti apa ya? Karena kalau gadget saya, ya saya sendiri yang ini ya, yang pakai ya. Maksudnya perangkat itu saya pakai sendiri. Kalau misalkan ada laptop ya pakai sendiri, HP saya pakai sendiri. Demikian juga ya itu terutama yang itu saya pakai sendiri gitu. Maksudnya yang ini seperti apa ya? Apakah keluarga kita kadang-kadang buka seperti itu atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko Heri Prianto. Pertanyaan yang menarik sekali. Nah, satu kata mengidentifikasi dalam hal ini mengundang kita untuk sadar, ya, sadar akan perangkat digital kita. Identifikasi sama artinya menyadari kembali, memastikan bahwa kita punya aset digital. Ya, dari komponen tadi ada yang berupa perangkat internet, ya harus sadar, karena kadang ketika terjadi ketidaksadaran kita jadi lengah. Ya, karena tadi penyebab faktor keamanan cyber itu kita lengah, di mana kita simpan passwordnya, atau kita kasih tahu ke orang lain yang semestinya itu rahasia, dan kita yakin orang lain itu adalah bukan ya bagian dari identifikasi. Jadi identifikasi ini adalah memastikan diri kita, ya, terhadap aset-aset digital kita yang ada, sadar betul akan hal itu. Jadi begitu Pak Eko. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Baik. Oke, Pak Eko, penjelasan ini juga akan dibahas pada materi berikutnya Pak Eko. Baik, ya, Bu. betul banget. Baik, untuk lebih detailnya ya berarti ya. Iya, benar. Nanti. Baik, jadi kasih. jangan kemana-mana ya Pak Eko ya, diikutin ya nanti ya. Ya, siap. Oke, silakan lanjut Bang. Oke, siap. Kita lanjut. Jadi inilah perangkat-perangkat ketika diinventarisasi, ya, perangkat-perangkat kita dalam digital. Nah, ini hanya contoh, ya. Faktanya kembali ke masing-masing mentor pendamping sigap UMKM. Nah, begitu juga nanti kepada UMKM yang didampingi oleh para mentor. Silakan pastikan mereka bisa mengidentifikasi perangkat mereka, ya, aset digital mereka. Ya, karena itu poin yang pertama. Karena serangan cyber kadang karena lengah. Ada serangan masuk, ya udah tak berdaya. Tapi ketika sudah kita siaga,
maka ada serangan pun, ya, maka kita siap. Ya, contohnya yang saya lalui ya, saya sudah singgung dari awal bahwa ada serangan dari asing dari luar negeri mengambil alih akun saya yang followersnya sudah ratusan ribu, ya, lalu dia ambil alih dengan dalih untuk kerjasama. Ya, tetapi karena saya sudah pastikan bahwa akun saya ini adalah aset, maka ketika saya mengalami serangan, saya serba hati-hati. Ya, walaupun awalnya sudah sempat kejebak, sudah sempat diambil alih, tetapi saya tidak pantang menyerah sambil saya hubungi Facebook langsung, ya, karena pemilik produk langsung aplikasi Facebook, ya. Maka mereka akan menilai yang mana yang benar-benar pemiliknya. Tapi saya harap pun tidak sampai di situ, teman-teman. Kita antisipasi dari awal, kita tidak, jangan sampai dikudeta, ya, diambil alih oleh orang lain. Tapi toh pun sudah diserang, maka kita harus sadar, oh tidak boleh begitu. Ya, itu istilah lainnya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini dampak kepada UMKM tentunya. Ya, kalau akun-akun bisnisnya, usaha bisnisnya, akun Shopee-nya, ya tidak akan mengalami kendala, tidak terbengkalai ketika aman-aman saja. Tapi bayangkan ya, kalau teman-teman UMKM sementara berjuang-berjuangnya melakukan pemasaran penjualan, tiba-tiba akunnya diambil alih orang, diserang. Nah, itu sangat merugikan sekali. Ya, saya sudah nikmati itu, merugikannya itu bahkan membuat hal-hal yang jelek di akun kita itu. Ya, itu dampaknya luar biasa, menciptakan brand yang jelek atas akun kita, dan kita yang tanggung tentunya. Untuk mengatasi itu, para UMKM harus punya pemahaman bagaimana keamanan siber ini tetap menjadi salah satu prioritas. Nah, ini ada lagi dalam mengetahui aset itu, poinnya adalah pastikan atau catat siapa saja yang memiliki akses, ya, siapa saja yang memiliki akses dan siapa saja yang bisa mengakses akun Anda, ya. Nah, kemudian ada perbaharui pertahanan Anda. Bagaimana tentang memperbaharui pertahanan? Ada prinsip yang harus dipahami bahwa penjahat cyber itu mencari kelemahan dan kekurangan, ya. Dan untuk mencegah itu adalah melindungi dengan memperbaharui pertahanan, ya, itu ya. Nah, seperti contohnya, ya, perbaharui pertahanan itu melalui Google Play, ya, kalau versi Android, atau misalnya kalau versi desktop, laptop, yaitu Windows Update, ya. Nah, itu. Nah, itu ada juga baru dari istilah inskripsi. Di WhatsApp kita juga selalu dituliskan itu bahwa chattingan ini terinskripsi. Ya. Artinya berupa rahasia dan tidak bisa oleh pihak ketiga untuk masuk, hanya antara penchat dengan yang mengechat yang bisa mengetahui segala percakapan. Nah, itu masuk dalam kategori inskripsi, ya. Dan saya kira Bapak Ibu melihat itu di WhatsApp masing-masing, ya, terinskripsi, ya, dituliskan. Itu memastikan pelanggannya betul-betul aman, ya. Nah, ini kalau dari pengertian inskripsi sendiri adalah proses konversi data dari format yang bisa dibaca dan kemudian tidak dibaca, ya. Misalnya teks biasa ke format yang dikode, ya. Nah, itulah cara-cara teknologi melakukan hal itu, ya. Nah, dalam mengeksekusi data ini ada yang bisa di-download, ini gratis, ya, gratis. Software-softwarenya ini di dalam Micromentor bisa diakses, alat-alat untuk memperbaharui pertahanan, ya. Untuk Windows misalnya ada BitLocker, ya. Nah, bisa ditelusur di sana. Kita ini 3 slide lagi, ya, 3 slide lagi. Ini yang terakhir. Data apa saja yang ada di handphone Anda? KTP, foto selfie. Apa? Coba ingat-ingat identifikasi. Lengkap, Pak, lengkap.
Lengkap ya. Mantap. Nah, untuk mengejar waktu sambil membuka ponsel dan memastikan data apa saja. Jadi hal yang penting yang kami ingin sampaikan di sini bahwa yang ada di ponsel itu kan semua data penting ya, sampai KTP tadi, sampai nomor sepatu malah. Nah, ini bagaimana kalau handphonenya hilang? Tanpa disengaja atau ada kecelakaan lah, ya. Ada kejadian kebakaran dan lain-lain. Ya. Lalu kemudian handphone yang hilang itu didapatkan oleh oknum yang lain, lalu disalahgunakan. Ya, misalnya tadi ada akun-akunnya di data-datanya, KTP-nya, data-data banknya. Orang lain menggunakan, kan? Menggunakannya misalnya kalau ada kartu-kartu untuk berkaitan peminjaman dan syarat-syarat itu memenuhi, nah itu kan akan beresiko berat. Nah, jadi oleh karena itu dengan cara memperbaharui pertahanan tadi, maka itu bisa terminimalkan terjadi hal-hal yang demikian. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi 1 ini, tetapi belum berakhir di sini. Ya, nanti ada sesi berikutnya 2-3 itu lengkap untuk keamanan cyber, dan tentunya nanti secara utuh lagi ada buku panduan yang ada di situs mikromentor.org dan akan kami bagikan ke setiap mentor pendamping UMKM. Semua buku-buku, e-booknya gratis dan lain-lainnya kami akan bagikan. Demikian yang saya sampaikan saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke MC, Master Mentor Aulia, silakan. Oke, terima kasih Bang Firman atas penyampaiannya, dan menarik banget ya abang-abang dan kakak-kakak mentor. Jadi memang saat ini kejahatan di dunia digital sangat tinggi, makanya tadi disampaikan sama Bang Firman, setidaknya kita harus selalu mengupdate untuk aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita maupun di laptop kita. Kita juga diharapkan untuk memiliki data, siapa saja yang memiliki akses untuk masuk ke akun-akun kita, terutama mungkin pegawai kita, saudara kita, karena namanya manusia, suatu saat siapa ada yang tahu ya, kalau itu akan memicu mereka untuk berbuat curang ke kita. Jadi setidaknya bila terjadi, kita punya data, siapa nih yang memungkinkan melakukan hal tersebut.